Ada satu masa di mana nama Will Smith itu rasanya kebal. Bukan cuma terkenal tapi dicintai secara universal. Dari musik sampai film, dia ada di mana-mana dan hampir selalu berhasil. Image-nya rapih, karismatik, dan kerasa aman untuk semua orang. Tapi kalau dilihat sekarang, jelas ada sesuatu yang berubah. Dan perubahan itu nggak datang tiba-tiba dari satu momen. Retakannya udah ada sejak lama. Pelan-pelan muncul ke permukaan. Sampai akhirnya semuanya nggak bisa ditutup lagi. Dalam beberapa tahun terakhir kelihatan banget kalau Will ini lagi berusaha keras buat memperbaiki citranya atau image-nya. Hampir semua yang dia lakuin itu terasa kayak bagian dari satu kampanye besar bre. Usaha terus menerus untuk bikin publik kembali suka sama dia. Tapi justru di situ masalahnya. Semakin dia terlihat mencoba, semakin banyak orang merasa itu nggak natural. Contoh paling jelas adalah waktu dia ngerilis musik baru setelah puluhan tahun. Harusnya itu jadi momen comeback. Tapi responnya malah dingin, bahkan cenderung ke arah brutal. Single terbarunya dihujani kritik bukan cuma dari haters, tapi bahkan dari orang-orang yang sebelumnya support dia. Komentarnya tajam, kadang sarkastik, kadang bahkan kejam. Ada yang ngeledek, ada yang mempertanyakan arah musiknya, dan ada juga yang mulai membaca semuanya sebagai sesuatu yang lebih dalam. Seolah ini bukan sekedar lagu, tapi bagian dari sesuatu yang terasa dipaksakan. Bahkan di komunitas fansnya sendiri, yang biasanya jadi tempat paling aman, itu mulai muncul pengakuan kalau ya dia ini udah nggak ngena lagi gitu loh. Mereka ngerti dia lagi coba buat ngikutin tren, bikin sesuatu yang cocok buat TikTok dan viral secara culture. Tapi hasil akhirnya tuh terasa nggak nyambung, nggak ke generasi lama, nggak juga ke audiens baru. Kalau ditarik ke satu titik yang paling sering dianggap sebagai awal runtuhnya image-nya itu, banyak orang langsung ingat ke panggung Academy Awards 2022. Momen ketika dia naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock di depan dunia. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Hey, I'm out here. Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Itu bukan cuman kejadian viral yang rame di mana-mana, itu titik baliknya bre. Candaan tentang Jada Pinkett Smith yang punya kondisi alopecia jadi pemicunya, yang dimana dia itu adalah istrinya Will Smith. Tapi dampaknya jauh lebih besar dari sekedar reaksi spontan. Dalam hitungan menit, citra yang dibangun selama puluhan tahun itu mulai runtuh bre. Setelah itu konsekuensinya nyata. Project filmnya tertunda, beberapa dibatalin diam-diam, dan kehadirannya di publik kayak ditarik mundur. Dia sempat ngilang, dan ketika dia akhirnya kembali, arah langkahnya kerasa penuh perhitungan. Dia mulai muncul lagi di berbagai tempat kayak interview, musik, kolaborasi. Semuanya tuh kayak dirancang untuk ngebangun ulang koneksinya dengan publik. Dia bahkan sempat bekerja sama dengan Joyner Lucas yang ironisnya juga sering dianggap kurang relevan oleh sebagian fans hip hop. Kolaborasi itu kagak ngebantu banyak, malah memperkuat persepsi lama yang dulu sempat nempel ke Will Smith bahwa dia itu corny. Bedanya sekarang image yang dulu cukup kuat untuk menahan label itu udah nggak ada lagi. Hal lain yang bikin orang makin bingung adalah langkah-langkah yang terasa out of place. Misalnya ketika dia mulai promosi game mobile zombie di channel YouTube-nya. Bukan karena itu hal yang salah, tapi karena terasa nggak sejalan aja gitu loh dengan sosok yang selama ini dikenal sebagai salah satu aktor terbesar di dunia. Looks like you made it through the apocalypse. Welcome. Now, if you want to stay alive, here's what you need to know. And pay attention, because trust me, you need this way more than me. Orang mulai bertanya-tanya,
Ini strategi atau emang lagi butuh atau sekedar keputusan yang kurang tepat? Apalagi ketika gamenya sendiri itu nggak berhasil. Efeknya malah makin memperburuk momentum yang udah goyah. Di sisi lain, dia juga mencoba mendekat ke generasi baru lewat kolaborasi dengan figur-figur internet kayak KSI dan XQC. Secara teori ini masuk akal. Banyak artis sekarang itu ngelakuin hal yang sama untuk menjangkau audiens baru. Tapi masalahnya bukan di strateginya, melainkan eksekusinya, bre. Interaksi yang terjadi itu terasa kaku, kurang chemistry, dan lebih kelihatan kayak ngikutin formula daripada hubungan yang organik. Audiens muda itu bisa ngerasain itu, dan hasilnya mereka nggak sepenuhnya menerima. Menariknya, sebelum semua ini, dia sempat minta saran kedua nama besar di industri, Jay-Z dan Kendrick Lamar. You know, I made 2 phone calls. I talked to Jay and I talked to Kendrick, and I was like, "Hey, I wanna get back in music," and it was like, "What's the advice?" And Jay said, like, "Don't fake your story," and that's where I got the based on a true story from Jay. And Kendrick, he paused. He said, "Man, just say that shit you always been fucking scared to say." Sorry, mommy. You gotta say sorry, Will. You gotta say sorry. I mean, that's the Kendrick said that, mommy. I didn't say that. Yeah. And it was said like the same thing. Yeah, it's basically the same thing, and it was like, be honest. Saran yang dia dapat sebenarnya sederhana tapi kuat. Jangan malsuin cerita dan berani jujur tentang hal-hal yang selama ini ditahan. Secara konsep itu fondasi yang solid untuk comeback. Tapi ketika albumnya keluar, yang terasa tuh justru sebaliknya. Album dari Based on a True Story yang dirilis di 2025 nggak bener-bener nyampe ke publik. Bukan karena produksinya buruk, tapi karena terasa kayak ada jarak antara apa yang dia coba sampein dan apa yang orang rasain. Beberapa lagunya bahkan terdengar defensif gitu loh, seolah dia sedang menjawab para kritikus ini, bukan mengekspresikan sesuatu yang otentik. Alih-alih kerasa jujur, malah kerasa kayak respon terhadap opini orang lain. Dan di titik ini gambarannya tuh mulai jelas. Ini bukan sekedar soal satu lagu gagal atau satu momen kontroversial. Ini tentang seorang figur besar yang mungkin lagi kehilangan arah. Seseorang yang dulu tahu itu persis posisinya di industri, tapi sekarang terlihat mencoba berbagai cara untuk menemukan tempatnya lagi dan masih belum berhasil. Yang paling kerasa dari semua ini adalah pergeseran energi. Dulu semua yang dia lakuin itu terasa datang dari kepercayaan dirinya. Sekarang banyak yang kerasa datang dari tekanan, dan mungkin itu alasan kenapa banyak orang melihat seluruh fase ini bukan sebagai comeback yang kreatif, tapi sebagai upaya PR yang terlalu kelihatan. Dan ironisnya, semakin jelas usaha itu kelihatan, semakin jauh juga jaraknya dengan apa yang sebenarnya pengen dia capai. Kalau semua potongan ini disusun bareng, interview yang dia lakuin, arah musiknya sekarang, sampai pilihan lagu kayak International Barbershop yang kerasa defensif, dan Pretty Girls yang seolah mencoba menghidupkan lagi persona lamanya, kelihatan satu pola yang cukup jelas. Kalau Will Smith itu kayak masih mencari dia sebenarnya ada di mana sekarang. Bukan soal kemampuan, bukan soal pengalaman, tapi soal posisinya dia gitu. Nah, Chris hating. Chris over there hating. I can't believe you over there hating on your Philly brother, Chris. Yo, Chris, that was fire! That was fucking fire! Di industri yang udah berubah ini dan audiens yang juga udah beda, dia kayak lagi nyoba buat nemuin ulang tempatnya, tapi belum benar-benar nemu jawabannya. Dan jujur aja, ini tuh jadi lebih kompleks karena orang sebenarnya tuh masih punya memori lama tentang dia. Banyak yang masih suka Will Smith, masih ngakui kalau dia ini berbakat, tapi cara orang menerima dia sekarang itu beda, bre. Dan itu bukan tanpa alasan. Kalau mau benar-benar ngerti kenapa dia kelihatan sekeras ini dalam mencoba comeback, kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal mula dia dikenal, bahkan sebelum Hollywood. Karena sebelum semua film besar itu, sebelum red carpet dan blockbuster, karirnya dimulai dari musik. Dia naik bareng DJ Jay-Z Jeff sebagai duo, dan di era itu mereka bukan sekedar ada, mereka tuh bener-bener sukses, bre. Dari pertengahan 80-an sampai awal 90-an mereka ngeluarin beberapa album, masuk chart juga, dan bahkan bikin sejarah dengan Grammy pertama untuk kategori rap lewat lagu
Parents Just Don't Understand. Itu bukan pencapaian kecil, itu fondasinya mereka. Yang menarik, dari awal pun dia tuh udah punya identitas yang beda. Dia sengaja nggak pakai kata kasar dalam lagunya. Di saat banyak rapper lain itu ngegunain ekspresi yang lebih keras, dia justru milih jalur yang lebih bersih, PG-13, ramah keluarga, ringan, dan penuh storytelling. Itu bikin dia bisa diterima semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua. Tapi di saat yang sama, itu juga mulai munculin kritik bahwa dia terlalu aman, terlalu steril untuk genre yang sering jadi wadah ekspresi keras. Dan ketegangan itu sempat muncul ke permukaan bre, bahkan di puncak karirnya. Waktu dia secara terbuka bilang kalau dia ini bisa sukses tanpa kekerasan atau kata kasar, itu dianggap kayak sindiran ke para rapper lain. Salah satu yang paling terkenal adalah respon dari Eminem di The Real Slim Shady. Itu bukan sekedar diss biasa, tapi simbol bahwa bahkan saat dia dicintai secara mainstream, di dalam kultur hip hopnya sendiri ada yang mempertanyakan kredibilitasnya. I want to say to all my fans out there, I never killed nobody in none of my records. I don't use no profanity in none of my records, and still I managed to get up here. Please. If I want to diss somebody, then I'll diss him. I'll just come out and say, Will Smith. And he dissed the whole gender of rap. He dissed gangster rap music. I respect him for saying his opinion, but not everybody is as happy as Will Smith. So if he sees life, about birds and bees and wants to rap about flowers, then let him rap about birds and bees and flowers. But don't diss nobody else. And I felt like he was taking a stab at me and Dre and anybody who uses profanity on a record to express themselves. If you feel strong enough about something, then you might put a little before you say exactly what you're saying. Meski begitu, semua itu tuh kerasa tertutup oleh kesuksesannya di dunia acting. Karena begitu dia masuk Hollywood, skalanya berubah total. Dari The Fresh Prince of Bel-Air sampai film-film besar kayak Men in Black dan I Am Legend. Dia jadi wajah dari generasi tertentu. Bukan cuma terkenal, tapi punya koneksi emosional dengan penonton. Hampir semua orang punya satu film Will Smith yang berarti buat mereka. Dan semua itu dibangun di atas satu hal yang sangat kuat. Image karismatik, lucu, aman, family friendly. Orang tuh merasa nyaman buat suka sama dia gitu loh. Itu bukan kebetulan, itu emang sesuatu yang dibentuk dengan sangat rapih. Tapi kayak semua hal yang terlalu sempurna, retakan kecil itu pasti ada. Di luar kamera, kehidupan pribadinya juga sempat kelihatan ideal. Hubungannya dengan Jada Smith itu sering dilihat sebagai contoh pasangan kuat di Hollywood. Mereka punya keluarga, anak-anak yang juga masuk industri kayak Jaden Smith dan Willow Smith. Dan dari luar semuanya tuh kelihatan solid. Tapi pelan-pelan narasi itu mulai berubah. Sekitar 2013 mulai muncul spekulasi tentang dinamika hubungan mereka bre, terutama setelah beberapa pernyataan Jada yang terasa ambigu. Bukan konfirmasi tapi juga bukan penolakan tegas. Dan di dunia publik itu cukup untuk memicu spekulasi tanpa henti. Rumor lain itu ikut muncul, kayak termasuk dugaan hubungan dengan lawan main kayak Margot Robbie. Semuanya dibantah, tapi sekali lagi pertanyaannya nggak pernah benar-benar hilang. Interview demi interview justru itu kadang memperkeruh, bukan menjernihkan. Dan kemudian fakta yang baru terungkap bertahun-tahun kemudian mengubah cara orang melihat semuanya, bahwa mereka itu sebenarnya udah berpisah sejak 2016 tanpa publik tahu. Jadi semua momen setelah itu, termasuk perayaan anniversary, jadi terasa berbeda kalau kita lihat ke belakang. Bahkan istilah life partners yang digunain sama Will di 2018 jadi semacam sinyal halus bahwa hubungan itu udah berubah bentuknya. Lalu masuk August Alsina ke dalam cerita, yang awalnya dikenalkan sebagai teman dekat keluarga, tapi kemudian jadi pusat kontroversi besar. Dari situ, narasi tentang keluarga sempurna benar-benar runtuh di mata publik. Dan kalau semua ini dikaitkan ke situasi sekarang, mulai kelihatan kenapa pendekatan Will Smith ini kerasa kayak gini bre. Ini tuh bukan cuma tentang musik baru atau project barunya. Ini tentang seseorang yang selama puluhan tahun membangun citra tertentu, lalu perlahan melihat citra itu runtuh di depan publik. Jadi ketika sekarang dia ini nyoba comeback, entah lewat lagu, kolaborasi, atau interview, yang orang lihat itu bukan cuma kontennya, tapi juga semua konteks di belakangnya. Dan mungkin itu alasan kenapa meskipun dia melakukan banyak hal yang benar secara strategi, hasilnya tetap terasa kagak nyampe. Karena kadang masalahnya tuh bukan di apa yang lu lakuin sekarang, tapi di bagaimana orang udah melihat lu setelah semua yang terjadi. Kalau dilihat dari titik ini, semua potongan cerita tentang Will Smith itu mulai kerasa kayak satu garis
garis lurus yang panjang. Bukan sesuatu yang tiba-tiba runtuh dalam satu malam, tapi sesuatu yang perlahan retak sedikit demi sedikit sampai akhirnya nggak bisa lagi ditahan. Semua benar-benar meledak ketika August Alsina mulai memberi sinyal lewat musiknya di 2019 bahwa hubungannya dengan Jada Smith itu bukan sekedar rumor. Awalnya orang masih menganggap itu sekedar spekulasi internet kayak biasanya, tapi begitu masuk ke 2020 semuanya itu berubah drastis. Dalam sebuah wawancara terbuka, Alsina mengonfirmasi bahwa hubungan itu nyata, bahkan berlangsung selama bertahun-tahun, di masa ketika Jada dan Will Smith itu udah nggak bersama secara emosional. Dia bahkan mengklaim bahwa Will Smith sendiri mengetahui hal itu dan memberinya restu kasarnya, membingkai semuanya sebagai bagian dari dinamika hubungan yang udah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks dari pernikahan biasa yang kita lihat. Gak lama setelah itu, momen yang sekarang dikenal sebagai episode paling ruwet di Red Table Talk itu menjadi semacam titik di mana semua hal privat benar-benar dipertontonkan ke publik, bre. Dalam percakapan yang kerasanya canggung dan terlalu jujur ini, Jada mengakui bahwa hubungan itu memang ada, berkembang di saat dia dan Will ini berada di titik terendah mereka. Cara dia menyebutnya sebagai ruwet ini justru menjadi bahan perbincangan global, bukan hanya karena istilahnya, tapi karena apa yang tersirat di balik ruwetnya ini, sebuah hubungan panjang yang terjadi ketika fondasi rumah tangga mereka sedang runtuh. Will di sisi lain mencoba menjelaskan dengan cara yang lebih filosofis. When I were going through a very difficult time. Yeah. And we decided I was done with your ass. Yeah, you kicked me to the curb. I was done with you. Yeah. Marriages have that though. Marriages have that. Yeah, we broke up. And then what did you do, Jada? Well, I think from there, as time went on, I got into a different kind of entanglement with August. An entanglement? Yes. Yes. A relationship. Yes, it was. Dalam wawancara berikutnya, termasuk dengan media kayak GQ, dia memberi gambaran bahwa hubungan mereka memang udah lama berevolusi, bahwa konsep monogami itu nggak selalu menjadi kenyataan dalam perjalanan mereka. Dia nggak menyangkal bahwa ada dinamika lain di kedua sisi, hanya saja itu nggak pernah dijelaskan secara gamblang. Di titik ini, publik mulai melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi pasangan sempurna Hollywood, tapi dua individu yang mencoba mempertahankan sesuatu yang udah lama berubah bentuk. Lebih tepatnya, Will Smith-nya sih yang pengen masih mempertahankan hubungan itu gitu loh kelihatannya. Lalu ada bayang-bayang lama yang gak pernah benar-benar hilang. Hubungan masa lalu Jada dengan Tupac Shakur. Kedekatan mereka sebelum era Will itu selalu menjadi semacam cerita latar yang terus menghantui narasi mereka berdua. Bagi banyak orang itu tuh bukan sekedar trivia sejarah, tapi bagian dari tekanan emosional yang diam-diam membentuk cara Will Smith melihat dirinya sendiri dalam hubungan tersebut. Semua ini perlahan mengikis sesuatu yang selama puluhan tahun jadi fondasi utama karirnya Will Smith, citra. Selama ini dia tuh kan bukan hanya aktor atau musisi, tapi simbol, karismatik, stabil, selalu terkendali lah. Tapi ketika kehidupan pribadinya ini mulai terbuka ke publik dengan cara yang enggak bisa dia kontrol, citra itu mulai kelihatan rapuh. Dan ketika akhirnya momen di Academy Awards 2022 terjadi, yaitu tamparan terhadap Chris Rock di depan seluruh dunia, itu bukan sekedar insiden, tapi kayak puncak dari tekanan yang udah lama menumpuk. Banyak orang melihat kejadian itu sebagai momen di mana karakter yang dia bangun selama 30 tahun itu runtuh dalam hitungan detik. Sosok yang selalu tenang, selalu terkendali, tiba-tiba kelihatan emosional dan enggak stabil. Dan yang membuatnya semakin rumit, tindakan itu dilakukan untuk membela seseorang yang di mata publik justru menjadi bagian dari sumber masalah dalam hidupnya Will Smith selama bertahun-tahun, yaitu si Jada Smith tadi. Simpati yang mungkin muncul langsung berubah menjadi ejekan, dan internet melakukan apa yang selalu mereka lakuin, yaitu ngubah semuanya menjadi meme. Salah satu momen yang memperparah persepsi itu adalah video lama yang kembali viral, memperlihatkan Jada merekam Will Smith tanpa izin saat dia kelihatan jelas kagak nyaman. You know Esther Perel is coming to the table. She's going to be at the red table. Would you say she has been instrumental in you and I redefining our relationship? I would say don't just start filming me without asking me Oh my goodness. if you could film me. Esther, come help us again, please.
I'm still dealing with foolishness. Cause she don't just. Would you say that she helped us heal the hurts that we caused one another? My social media presence is my bread and butter, okay? So you can't just use me for social media and not, don't just start rolling. I'm standing in my house. Don't just start rolling. Please watch us stare at the red table because she's helped us. Alih-alih memicu empati, video itu justru memperkuat narasi bahwa ada sesuatu yang gak seimbang dalam hubungan mereka. Bahkan figur kayak 50 Cent ikut masuk ke dalam percakapan publik, mencampur antara perhatian dan eksploitasi. Sesuatu yang semakin memperlihatkan bagaimana situasi ini udah berubah jadi tontonan publik, bre. Hubungan antara Will Smith dan Jada Smith ini. Di tengah semua itu, memang ada sebagian orang yang mencoba melihatnya dari sudut pandang berbeda. Bahwa Will Smith mungkin adalah seseorang yang selama bertahun-tahun berada dalam tekanan emosional, seseorang yang nyoba mempertahankan identitasnya di tengah hubungan yang kompleks dan ekspektasi publik yang kagak realistis. Tapi suara itu tenggelam di antara gelombang besar kritik, lelucon, ejekan, dan spekulasi. Dan sekarang kalau semua ini disatuin dengan apa yang terjadi belakangan, yaitu rilisan musiknya yang terasa defensif, kolaborasinya yang kelihatan terlalu strategis, upaya terus-menerus untuk kembali relevan, muncul gambaran yang cukup jelas. Ini bukan sekedar seorang artis yang nyoba comeback, tapi seseorang yang sedang mencoba memperbaiki sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar karirnya. Padahal kalau dilihat dari warisannya, Will Smith ini nggak pernah bener-bener perlu membuktikan apapun lagi. Filmnya kayak Men in Black atau Bad Boys atau I Am Legend itu tuh udah cukup mengunci posisinya dalam budaya populer. Tapi justru disinilah paradoksnya. Semakin dia mencoba mengejar kembali posisi itu dengan cara yang terasanya itu dipaksain, semakin jauh jarak antara dirinya dengan audiens. Pada akhirnya semua ini tuh kerasa kayak konflik antara dua hal. Siapa Will Smith dulu, siapa dia sekarang, dan mungkin alih-alih mencoba menghidupkan kembali versi lama itu, yang sebenarnya dibutuhkan bukan strategi baru, tapi penerimaan. Karena hal-hal kayak relevansi, respect, dan koneksi dengan audiens itu bukan sesuatu yang bisa direkayasa. Itu sesuatu yang biasanya datang kembali justru ketika seseorang berhenti memaksakannya. Oke bre, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Kalau lo suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.